Nah ini ngadonin untuk komoh. Bahannya dari kulit babi. Lawar apa ada nih Pak? Pademaru. 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 Nah, ini lawar pademaru. Biasanya kalau kita membuat rujak itu darah yang segar, tetapi kalau umpamanya memang betul-betul dikerjakan dengan positif, itu diseduh dengan minyak yang matang. Di sini tetap lestari ya. Kita ya, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Nah, siapa yang mengajarkan kita diri sendiri. Ini adalah warisan leluhur yang perlu kita tetap jaga karena ini adalah simbol kebersamaan. Kali ini saya akan mengajak Semeton untuk melihat prosesi pembuatan lawar terbanyak di Lombok. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di mana umat Hindu di Dusun Lilin, Giri Tembesi ada sebuah acara besar yaitu ngaben masal kolektif di mana ngaben ini adalah ngaben terbesar di Lombok. Sesuai tradisi yang masih terjaga sampai saat ini, setiap ada karya atau perhelatan atau gawe besar tidak lepas yang namanya mebat. Apalagi di Lombok kalau sudah ada acara mebat tidak tanggung-tanggung beratus kilo sampai hitungan ton persiapan daging babinya karena menu utamanya di sini adalah babi. Pak Ran, ini membutuhkan berapa hari nih Pak Ran? Berapa jam Pak Ran kalau sampai selesai biasanya? Apanya nih? Ini Sampai siap dihidangkan dari awal 1 jam 2 jam? kalau ini mungkin 3 jam ini. 3 jam ya? Bergantung dari yang pengerjaan ya? Banyaknya gini, babi yang dipotong gitu. Babi yang dipotong. Ya. Hari ini motongnya lumayan banyak nih, hampir 1 ton. 8 ekor, 7,5 dia. Nah, Ya, 7 timbang setengah. Nah, pada video sebelumnya bagaimana kekompakan warga Hindu di Lilin ini mebat yang dimulai pada petang hari dengan membuat dasar bumbu yang akan dipakai dalam membuat berbagai menu masakan khas Bali yaitu seperti lawar, sate, rawon, dan lain-lain yang nanti disajikan dalam tradisi Muibung. Nah, videonya bisa disaksikan di channel ini. Nah, ini Pak Ran atau bahasa kerennya chef yang mengatur tentang masakan. Pak Ran, buat apa ini Pak Ran? Bikin sate. Sate apa Pak Ran? Asam. Asam. Apakah rasanya asam Pak Ran? Ya, agak pedas asam. Nah, pagi-pagi kita sudah mencium aroma sate lilit yang sudah dibakar. Nampak di sini sate berukuran lebih besar dari biasanya. Dan ada beda dari sate lainnya yaitu katiknya. Biasanya memakai bahan bambu. Nah, tapi di sini memakai pelapah atau batang kelapa. Inilah salah satu dari berbagai macam sate yang dibuat pada mebat di sini.
Lawar yang dibuat di sini nggak cuma satu, ada berbagai jenis. Nah, penasaran? Saksikan video ini sampai habis. Saat ini yang kita saksikan adalah mengolah bumbu lawar untuk diadon nanti dengan bahan lainnya seperti kulit babi, lemak babi, dan jeruan seperti ati dan lain-lain. Nah, ini prosesi mepadon atau istilahnya meadonan. Ini anu nih rumah kulit di sini. Wow. Sebelumnya, semua bahan-bahan di atas direbus atau digoreng terlebih dahulu, lalu dipotong-potong oleh tukang mebat. Nah, ini ngadonin untuk komoh. Bahannya dari kulit babi, kulit kepala babi. Ini masih komoh. Ini rumpah kulit. Bahan utama dalam lawar ini, khususnya lawar merah, adalah darah. Selain memberikan warna, juga sebagai penikmat lawar yang banyak disukai. Di sini para tukang ran atau kerennya para chef akan membuat takaran yang mulai dari bumbunya, bahan dagingnya yang kemudian nanti diadon atau diaduk. Tak tanggung-tanggung, pada acara mebat kali ini ada 5 tukang ran dari berbagai dusun yang ada di Desa Keri Tembesi dan Desa Banyurit. Ini adalah darah babi segar yang nanti untuk lawar. Selain untuk lawar juga ada untuk rujak. Mendengar kata rujak, mungkin semeton mengira rujak dengan buah-buahan. Di sini rujak itu seperti lawar flex, di mana komposisi darahnya lebih banyak dan rasanya lebih pedas. Ini biasanya jadi favorit dari para lelaki di sini. Nah, jadi di Lombok ini ada beberapa lawar, jenis lawar. Ada lawar putih, merah, dan nanti ada lawar dari daun belimbing. Saking banyaknya lawar dibuat, maka kita bisa lihat banyak tempat adonan yang dibutuhkan, dan di sini takaran bumbunya beda-beda. Mungkin semeton berpikir di mana pada saat tukang ran ngadon atau mengolah lawarnya tidak memakai sarung tangan. Tetapi inilah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, dan biasanya kenikmatan dari adonan lawar itu ada di telapak tangan tukang ran. Jadi masing-masing tukang ran mempunyai khasiat tersendiri, walaupun dengan bumbu yang sama belum tentu rasanya sama.
apa dan Pak? Pademare. 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 Ini lawar pademare. Lawar pademare. Bahannya dari kulit. Oh, Pak, kulit. Ada hati ya. Hati. Kulit campur hati. Di sini setiap rat mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bagian bumbu, ada bagian pengadonan, ada bagian pengaturan takaran, dan lain-lain, sehingga terjalin kerjasama yang baik agar sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan bahan yang sudah disiapkan. Setelah semua lawar sudah diadon sesuai dengan jenis, maka dilanjutkan dengan penyajian dalam wadah yang sudah disediakan. Saya akan mengobrol langsung dengan salah satu orang tentang tradisi lawar, sate, dan tradisi megibung yang masih lestari sampai saat ini. Ya. Jadi itu Mas, ini menyajikan, jadi lawar itu ada 9 jenis lawar. Nah, nanti dalam penyajiannya itu tiga sajian. Nah, ini ada 4. Kacang-kacang. Nah, ini paling jauh nih. Ini paling jauh nih, Pak. Kacang-kacang. Sebenarnya ada berapa macam nih Ki untuk lawarnya nih? Lawar itu banyaknya 11 macam, tetapi menjadi 3 tanding. Ya. Nah, yang pertama ini pas pada situasi kondisi seperti ini yang sudah ditanding ini namanya ebat patung. Isinya apa aja nih? Isinya lawar bara, lawar putih, kemudian ada yang namanya kacang-kacang dan jeruk. Dan jeruk ya. Nah, simbolnya apa aja nih? Sebenarnya menyimbolkan apa nih lawar kok banyak sekali? Ini menyimbolkan catur warna. Catur warna. Ya. Nah, terus yang lain itu kan ada 11 macam tuh. Ya. Yang lain itu apa simbolnya? Yang lainnya itu namanya juga yang disebut dengan penyon. Penyon. Nah, penyon isinya adalah muluk kalas dengan daun beling-beling kalas, sama yang namanya wilis. Ya, jadi adonan lawar yang namanya wilis ada kehijau-hijauan dari warna putih. Nah, begitu. Dari yang satu lagi adalah lawar ati.
Lawarati. Ya, itu yang disebut dengan tandingan penyon. Tandingan penyon. Nah itu ada dalam satu wadah. Satu wadah. Ya. Itu Jadi baru 2 tandingan kan. Ya. Tandingan yang terakhir adalah 3 macam. Nah, sehingga tadi 4 ditambah 3 sehingga jumlahnya 11 sesuai dengan yang baru disampaikan. Oke. Nah, ini yang 3 isinya dalam satu tanding itu namanya sekar gibungan. Sekar jibungan. Ya. Dalam gibungan itu. Dalam gibungan bunganya itu ada gitu ya? bunganya, kembangnya, yaitu yang disebut dengan sekar gibungan dengan 3 macam warna. Dengan 3 macam warna. Nah 11 ini menyimbolkan apa nih Pak Ram? Nah, kalau 11 ini kita belum tahu persis karena apa namanya itu di dalam pengidar-idar itu lebih 1 begitu. Kalau umpamanya 9 ditambah 2, jadi sekar gibungan itu kan tidak terhitung karena dia merupakan sekar kan. Nah, kemudian yang lainnya itu 4 yang 2 warna 4 tanding itu ditambah dengan 1 itu termasuk apa namanya itu kita menggunakan arah mata angin. Arah mata angin. Ya, sehingga terkumpullah menjadi 1. Nah nanti dalam penyajiannya pun berurutan kan itu ya. Ada yang pertama ini kan ada lawar apa gitu. Itu ada urutannya atau memang bebas? Itu mungkin penyon atau lawar lainnya gitu. Nah, mengenai tentang urutannya ada 2 teknis. Ya, ada teknisnya di dalam melaksanakan untuk majengan begitu, ada juru pengancang. Tetapi yang satu lagi teknisnya semua perlengkapan itu sudah jadi satu nari. Jadi dia ngambil sendiri apa yang diinginkan lebih dulu naik itu tergantung dari yang menikmati. Nah, ditambah yang terakhir adalah penghubung. Penghubung adalah penghubung nasi. Artinya menambah nasi bagi ya, menambah ya. nasi ya. Itu boleh minta bebas nggak untuk nasinya? Kalau ya untuk menunya itu dibebaskan sesuai dengan selera yang menggebong begitu. Jadi kemampuan menggebong. Kalau umpamanya dia mau nambah itu tidak menjadi suatu permasalahan. Itu memang sudah dibebaskan seperti itu dalam satu gebungan itu. Cuman tidak boleh menambah. Tidak boleh menambah. Karena itu sudah diatur versinya sekian itu udah habis gitu. Nah untuk lawar ada yang di informasi lagi nih untuk Kalau lawar. mengenai tandingan lawar itu kemungkinan besar sudah cukup karena itu sudah tertera di dalam catatan pengelingsir kita zaman dahulu itu hanya 11 macam. Hanya 11 macam Ya. dan itu ada menyimbolkan makna tertentu di dalamnya. Makna tertentu ya. Itu sesuai dengan Dewa Menawi Sange. Dewa Menawi Sange. Nah ini untuk sate nih Kiji. Sate ini kan banyak sekali nih berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah sate itu menyimpulkan apa ini? Ada videonya sih. Sudah ada. Artinya begitu di sana ya, jadi kalau sudah ada videonya nanti kan langsung disampaikan di sana kan. Kalau seperti ini kan sudah kan. Jadi videonya ke sate aja. Nah, ini untuk tandingan jatah atau yang disebut dengan bawi recah atau yang disebut juga dengan sate. Ya. Sate juga hampir sudah boleh dikatakan sama dengan adonan lawar. Jumlah sate itu macamnya yaitu 11 macam. Oh sama dengan lawar. Sama dengan lawar jumlahnya itu. Yaitu. Yang pertama ada namanya gubah, yang kedua ada namanya bucu telu, yang ketiga namanya balung. Yaitu yang keempat ada yang namanya berabas, yang nomor 5 ada namanya ati, sate ati, yang keenam ada namanya sate perut, yang ketujuh ada yang namanya sate pusut, yang kedelapan adanya sate lembat, yang kesembilan adalah sate orok, yang ke-10 adalah sate kablet, yang ke-11 adalah sate urutan. Urutan ini. Ya, urutan itulah yang terakhir yang menggabungkan menjadi satu untuk apa namanya yang disebut dengan untuk menghargai Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ya. Nah ini masing-masing sate dalam penyajian itu kan apa tuh berapa nih penyajiannya nih dalam satu penyajian nih? Apa namanya itu di dalam satu gebungan itu tidak tentu sesuai dengan tingkatan dari upacara tersebut. Ya, kalau tingkatan upacara utama itu berbeda dengan madya dengan isti. Nah, kalau utama itu maksimal 25. 25 macam 11. Rencana sampai habis. Itu. Nah, jadi yang utama itu maksimal 25. Maksimal 25 Ya, untuk satu jibungan. Jadi untuk madya maksimal 20. Sedangkan untuk niste minimal maksimal 16. 16. Ya, 16 ke bawah niste, 20 ke bawah madya, 25 ke bawah utama. Gitu.
Nah ini kan ada bahannya kan cuma satu nih Iya. Pak Randi ya, babi. Nah apa tuh dalam unsur-unsur itu kan ada beberapa juga, ada kelapa, ada apa lagi, ada mungkin kelor ya, ada kelor itu kan ada sate apa namanya, Sate orob. sate orob ya, sate orob. Kalau di rumah seperti Bali namanya sate pangun. Sate panggung. Ya, kalau kita di sini versi Lombok namanya orob. Iya. Itu untuk memperjelas di sana, untuk mengetahui apa namanya itu warna daripada satenya, itu ditambah dengan yang namanya kecai atau Kecai. apa namanya itu yang kacang hijau yang sudah direndam, ditambah dengan daun kelor untuk memberikan cihne atau ciri khas daripada yang namanya sate panggul. Sate panggung. Ya, atau orob. Orob. Nah, ada informasi tambahan Ji untuk sate ini. Sedangkan untuk yang namanya sate lembat itu untuk mewarnai sate lembat dan membedakan rasa ditaruhlah kemangi, daun kemangi, sehingga antara sate panggul dengan sate lembat itu berbeda rasa. Berbeda rasa. Dan yang paling puncak adalah sate pusut. Sate pusut isinya daging saja. Wah, Gitu. itu yang paling paling hebat, paling diminati lah. ya paling diminati sama peserta gabungan gitu. Iya, jadi incer ya. Iya. Nah, niki kalau sate kan sudah niki Ji, ada tambahan nih kan? Urap-urapan kalau sate kemungkinan besar hanya itu, tetapi maknanya kita belum tahu persis. Yang jelas di sana urutannya adalah puncak yang terakhir, artinya sebagai apa namanya itu penutup Penutup, dalam ya. Penutup di dalam tandingan gabungan adalah urutan. Nah, ini kan ada juga namanya komoh, Ji. Ya, komoh Komoh sama apa namanya? sama rujak. Rujak. Nah, ini apa tuh dalam tibungan ini simbolnya nih Ji? Nah, untuk komoh dan rujak itu adalah merupakan suatu apa namanya itu intinya di sana sandingan daripada sekar gabungan. Sekar gabungan di sampingnya itu ada komoh, itu sandingannya daripada sekar gabungan. Dia besar, ya, dia Terus sandingannya. ada itu. rujak Ji. Ini Ada apa rujak sih? itu Kok adalah namanya rujak dulu. ya, Padahal itu kan rujak beda ya, sekali dengan hampir sama. nasional. Ya. Kalau rujak dengan komoh bedanya dengan air dan tidak berisi air. Ya, kalau komoh itu berisi air, rujak tidak berisi air. Sama fungsinya atau maknanya adalah sandingan daripada sekar gabungan. Sekar gabungan. Sebelum naik yang lain-lain. Sebelum naik yang lainnya berarti dia pertama itu ya. Pertama sekali. Kok namanya rujak tuh Ji? Apa karena pedasnya atau gimana? Bukan. Kalau rujak itu khusus untuk laki-laki, yaitu sedangkan komoh untuk kedua-duanya laki maupun perempuan. Karena dominan di sana laki-laki yang paling senang dengan rujak, artinya komoh tanpa air. Untuk rujak ini kan apa tuh merah darah itu Iya. yang dipakai banyak nih yang menanyakan karena sebelumnya sempat juga bahas tentang lawar. Itu darah dipakai darah segar atau darah yang sudah direbus atau gimana Ji? Biasanya kalau kita membuat rujak itu darah yang segar, tetapi kalau umpamanya memang betul-betul dikerjakan dengan positif, itu diseduh dengan minyak yang matang. Sehingga apa namanya itu benih-benih daripada kuman-kuman itu akan mati dengan minyak yang digunakan untuk nyeduh itu nyeduh darah itu sendiri. Darahnya itu ya. Jadi memang darah segar Ji ya. Darah segar, yaitu tidak boleh menggunakan darah yang sudah tidak segar lagi gitu. Nah, darah kan biasanya amis Ji. Untuk menghilangkan itu gimana ya? Nah, untuk menghilangkan rasa hamis dan mati kuman itu biasanya kita gunakan di sini sesuai dengan tradisi penglingsir kita. Kita tidak tahu persis memang benar atau tidak. Yang jelas kita mewarisi warisan seperti itu. Maknanya adalah untuk membunuh daripada Kuman-kuman itu ya. Di samping penyedap rasa adalah lemo. Lemo ya, itu ya mantap ya. Oke, terus untuk ini Ji, kan ada apa nih tuh rawon atau namanya kalau kita bilang secara umum kan balung. Ya, bebalung. Nah, bebalung. Nah, kalau untuk apa tuh rawon atau balung ini gimana Ji, dalam penyajian apa tuh atau dari pembuatan lah informasi untuk balung ini gimana atau rawon ini? Jadi kalau balung itu ya artinya tulang-tulang yang tidak bisa digunakan untuk membuat sate dan lain sebagainya itu kan. Nah, ini digunakan untuk membuat rawon atau balung gitu atau bebalung
Atau juga dengan disebut yang lasim di sini adalah pindangan. Ya, pindangan atau bebalung itu sama gitu. Nah, apakah fungsi daripada bebalung itu atau rawon gitu kan? Adalah sebelum kita menutup acara untuk versi Megibung, artinya semeton Megibung, itu dinaikkanlah bebalung gitu. Itu terakhir biasanya. Terakhir, itulah cirinya bahwa kita akan berhenti Megibung. Ya. Oke. Itu penutup. Boleh Penutup, dikatakan penutup. Penutup penyuguhan daripada menu ya. Gebungan. Iya. Nih, siosan. Begitu pula pendengar sekalian, seumat kita sedharma, begitu. Dari penjelasan tadi, barangkali karena kita adalah seseorang, sudah pasti ada kekurangannya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bagaimana caranya kekurangan-kekurangan tersebut tolong diisi supaya bisa menjadi yang namanya lengkap, begitu. Ya, itu harapannya. Jadi terakhir juga yang sampaikan di sini, kebetulan yang sendiri sebagai pemegang menu, gitu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam bentuk seperti video, begitu, yang mungkin nanti bisa digunakan untuk semeton kita yang lain, gitu. Nah, kurang lebihnya yang sampaikan malih sepisan, tidak nulis pengumpul banget, dumugi edang ase sejeroning manah dan ring sejeroning kayung. Kontra semenike kita akhiri dengan atau minangkade penutup acara. Nah, itu yang nenten lali jadi mengucapkan para mesanti, yaitu Om Santi Om Suksma. Oke. Semua niki, jadi demikian liputan untuk tradisi mebat ini yang di Dusun Lilin dalam rangka karya dengan kolektif. Nah, semoga ini tradisi ini tetap lestari ya. Kita kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Siapa yang mengajukan kita diri sendiri. Ini adalah warisan leluhur yang perlu kita tetap jaga karena ini adalah simbol kebersamaan, kegotong royongan yang merakatkan satu sama lain. Mungkin ini memati antar dan satu hal mantap. Ayo. Jadi demikian sementara sekilas tentang tradisi mebat dan megibung di Lombok. Pada video selanjutnya saya akan mengajak semeton untuk megibung, menikmati dari lawar, sate, komoh, serta rujak dan rawon atau balung yang kita bahas tadi. So, tonton update video channel Pandai Bali. Dengan apa? Silakan semeton cari tombol merahnya. Oke, matur suksema.